Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kufuri nikmat terbesar ini, nikmat iman, nikmat Islam, yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Syukuri dengan beribadah kepada Allah, syukuri dengan sholat 5 waktu berjamaah, syukuri dengan berinfak sedekah, syukuri dengan beramal soleh solehah. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Namun ingat, khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap yang namanya anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Namun ingat, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrat ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Siulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awalih. Ya hasanal fi'ali ya qadiman bila zawal ya mumjabilan mithal balagal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Rabbuna 'alan
محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi asdawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi Faya Rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya qabri wa sati wa salli wa sallim kul la yawmi wa lailati ala man bihi rahman nu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yadhhirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna, dan tidaklah menjadikan siapa Allah libasarin, kepada manusia, min qablika, dari sebelum engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, al-khuldu, al-khuldah, hidup abadi. Apa imitta, maka jikalau mitta engkau wafat wahai kanjeng Nabi Muhammad, fahumul khalidun, maka apakah mereka kekal? Ini pertanyaan
pertanyaan juga pembelajaran untuk kita semua, bahwasanya manusia itu tidak ada yang hidup abadi. Manusia itu hidupnya terbatas. Dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu kehidupannya, hidupnya dibatasi oleh Allah. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu kekal. Tidak ada manusia itu hidup selamanya. Termasuk para nabi. Tidak ada ceritanya para nabi itu yang tidak wafat. Semuanya wafat. Tidak ada manusia yang hidup kekal abadi di atas dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup, dha'iqatu, merasakan, berproses, al-mauti, menuju kepada kematian. Makanya wa nabluukum, dan menguji kalian. Siapa Allah? Bisarli, dengan keburukan, dengan kejelekan, wal khairi, dengan kebaikan, dengan kebagusan. Fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan ingat, kepada Allah turja'un, dikembalikan kalian. Jadi kematian ini pasti. Tidak ada yang luput dari kematian. Yang bernama hidup, yang bernafas, dha'iqah, merasakan kematian, dha'iqah, menuju kepada kematian. Makanya eman-eman kita kalau tidak mengaji, eman-eman kita kalau tidak paham terhadap ayat Al-Quran, makanya kita sebelum ajal datang, kita ini pasti diuji oleh Allah. Diuji dengan keburukan. Wa nabluukum bisyarri, diuji dengan keburukan, wal khairi, dan diuji dengan kebaikan. Ingat, keburukan dan kebaikan itu fitnah. Hati-hati. Tak kala kita diuji dengan keburukan, ditakdir melakukan keburukan dalam kehidupan, itu fitnah. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Tak kala kita diuji dengan kebaikan, diuji dengan kebagusan oleh Allah, ingat itu fitnah. Jangan sombong, kembalikan kepada Allah. Kita bisa berbuat kebaikan itu karena rahmat dari Allah. Jadi keburukan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu semua fitnah. Kalau kita ditakdirkan berbuat buruk, ingat itu fitnah. Cepat-cepatlah kembali kepada Allah, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Apabila kita diuji oleh Allah dengan kebaikan,
Ingat itu juga fitnah. Jangan sampai kita sombong terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Kapan? Itu rahasia Allah. Makanya kita harus mempersiapkan diri betul-betul. Jangan sampai kita lalai dalam kehidupan ini. Karena kematian itu tidak melihat usia. Kematian itu tidak melihat sehat atau sakitnya seseorang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika takdir kematian itu datang kepada seseorang, maka tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan, dan tidak dapat dimajukan walaupun hanya 1 detik saja. Pas. Makanya kita jangan enteng. Persiapkan betul-betul diri ini. Jangan sampai kita lalai, terutama dalam sholat kita. Karena sholat inilah yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dapat mencegah dari perbuatan mendolimi diri sendiri dan juga mendolimi orang lain. Dan ingat bahwa sholat inilah yang akan dihisab pertama kali tatkala datangnya yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya amalan-amalan yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba pada waktu yaumil qiyamah itu adalah sholat. Fa in soluha sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali. Maka sesungguhnya apabila sholatnya bagus, maka bagus semualah amal-amal perbuatannya. Namun apabila sebaliknya sholatnya rusak, maka rusaklah semua amal-amal perbuatannya. Barometer kebaikan adalah sholat, barometer kerusakan juga sholat. Maka oleh sebab itu kita harus tingkatkan kualitas sholat kita dalam kehidupan. Jangan sampai lalai. Karena kalau kita lalai enteng terhadap sholat kita, maka kita dipastikan masuk ke dalam neraka wail, termasuk orang yang celaka. Termasuk orang-orang pendusta agama. Adalah orang yang lalai dalam sholatnya, yang enteng dalam sholatnya, yang asal-asalan dalam sholatnya. Yang penting aku sholat.
Bukan yang penting aku sholat. Sholat itu penting, makanya harus ditingkatkan kualitasnya. Belajar dan terus belajar agar bisa dipastikan kalau sholat kita diterima oleh Allah. Jangan bilang kalau sholat kita tak tahu diterima atau tidaknya. Pastikan sholat kita diterima oleh Allah. Makanya belajar, gak boleh kita lalai. Sholat itu bukan hanya rutinitas dalam kehidupan. Kalau cuma sekedar rutinitas, kalau nggak sholat nggak enak, itu juga termasuk orang yang lalai. Makanya belajar, mengaji dan terus mengaji agar bisa dipastikan sholat kita diterima oleh Allah. Jangan sampai kita lalai. Banyak orang yang sholat karena rutinitas saja, karena kebiasaan saja, namun kualitas sholatnya sangat rendah. Bahkan karena ketidaktahuannya, sholatnya hanya sia-sia. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai dia. Kalau sekedar rutinitas, hanya asal-asalan saja, karena ikut-ikutan saja, fawailul lil musallin, maka kecelakaan, maka neraka wail bagi orang yang sholatnya lalai, sholatnya enteng, tidak pernah belajar, tidak pernah mengaji, cuma ikut-ikutan saja. Akhirnya merasa dilakukan dengan rutin, merasa kalau sudah sholat, namun pasti di dalam hati kecilnya, di hati sanubarinya akan mengatakan bahwa sholatnya tidak khusyuk, sholatnya lalai, karena tidak bisa membekas dalam kehidupannya. Kalau sholatnya tidak bisa membekas dalam kehidupannya, belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, belum bisa mencegah dari perbuatan mendolimi diri sendiri dan juga mendolimi orang lain. Makanya barometernya adalah sholat. Sholat, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dan menjadi barometer terhadap amalan-amalan yang lain. Kalau sholatnya bagus, amalan-amalan yang lain semuanya bagus. Namun apabila sebaliknya, sholatnya rusak, maka berakibat amalan-amalan yang lain juga rusak semuanya. Sa'il, semuanya. Makanya jangan dientengkan sholat ini. Terus ditingkatkan kualitas sholatnya. Dengan cara apa? Belajar dan terus belajar, agar tidak sia-sia. Berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bermohon dengan sabar dan sholat,
Namun ingat, sabar dan sholat itu amatlah berat, sangatlah berat, kecuali bagi orang yang dihusukkan oleh Allah. Siapakah orang yang husuk itu? Gimana lanjutannya? Alladzina annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu, orang yang khusyuk dalam sholatnya, pasti dia akan bertemu dengan Tuhannya. Pasti orang yang khusyuk itu bertemu dengan Allah dalam sholatnya dan kembali kepada Allah. Makanya sholat itu melatih kita untuk mati. Jadi sholat itu mati, melatih kita untuk mati, untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai tatkala kita diwafatkan oleh Allah, kita tidak bertemu dengan Allah. Jangan sampai tatkala kita diwafatkan oleh Allah, kita tidak kembali kepada Allah. Kita nyasar, kita tersesat karena sholatnya tidak pernah khusyuk, sholatnya tidak pernah bertemu dengan Allah, sholatnya tidak kembali kepada Allah. Na'udzubillah. Makanya mengaji jangan sampai kita enteng. Makanya kita belajar dan terus belajar. Khusyuk itu adalah pemberian dari Allah. Khusyuk itu adalah hadiah dari Allah. Makanya kita terus belajar dan terus meningkatkan sholat kita. Pasti Allah akan memberikan hadiah berupa khusyuk kepada kita. Kalau kita khusyuk dalam sholat kita, pasti kita bertemu dengan Allah, pasti kita kembali kepada Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tatkala kita kembali kepada Allah, ajal kita sudah sampai, kemudian kita kembali kepada Allah, kita akan bertemu dengan Allah dan kembali kepada Allah. Karena kita sudah melatih dalam sholat kita untuk mati, untuk kembali kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kufuri nikmat terbesar ini, nikmat iman, nikmat Islam, yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Syukuri dengan beribadah kepada Allah, syukuri dengan sholat 5 waktu berjamaah, syukuri dengan berinfak sedekah, syukuri dengan beramal soleh solehah. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'una. Namun ingat, khairu khata'ina at-tawwabuna.
Setiap yang namanya anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Namun ingat, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Cepat-cepat bermohon ampun kepada Allah. Tatkala kita ditakdir oleh Allah dengan keburukan, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Namun apabila kita ditakdir dengan kebaikan, ingat bahwa kebaikan itu adalah rahmat dari Allah. Makanya kita sebelum ajal datang menjemput kita, persiapkan diri ini betul-betul dengan amalan-amalan soleh, terutama dengan sholat berjamaah, terutama sholat dengan khusyuk. Minta kekuatan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Namun keduanya, sabar dan sholat, amatlah berat, kecuali bagi mereka yang dihusukkan hatinya oleh Allah, diberi rahmat, diberi kasih sayang, diberi cinta oleh Allah, sehingga bisa khusyuk dalam sholatnya, sehingga bisa bertemu dengan Allah dalam sholatnya, sehingga bisa kembali kepada Allah dalam sholatnya. Semoga kita ditakdir oleh Allah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ditakdir oleh Allah bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bisa ditakdir oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.